Ada suatu ungkapan bahwa salah satu yang bisa merubah sebuah masyarakat atau seseorang itu adalah pendidikan. Dan faktanya demikian, ada banyak survei yang menunjukkan bagaimana variabel pendidikan itu begitu penting untuk mengubah suatu kondisi masyarakat dibandingkan misalnya faktor-faktor lain, misalnya soal politik ataupun juga soal ekonomi dan sebagainya. Nah, terkait hal itu, Sobat Komsos, kita di program Koki Komsos Terkini, saya akan ngobrolin tentang pendidikan. Tetapi tentu masih dalam kaitan dengan pesan dari Paus, yaitu di Hari Komsos Sedunia di tahun ini, yang mengangkat topik tentang kecerdasan artifisial dan juga kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh-sungguh manusiawi. Karena itu, berkait dengan pendidikan, sekarang kita melihat bahwa kalau kita flashback ke masa lalu, maka yang namanya kekatolikan itu kan sangat terkenal dengan yang namanya pendidikan, pelayanan di bidang pendidikan. Pokoknya yang namanya sekolah-sekolah Katolik ya, kalau zaman dulu itu top markotop gitu ya. Artinya memang menjadi magnet dari banyak orang, menjadi daya tarik dari banyak orang tua, banyak pihak untuk menyekolahkan, mempercayakan anak-anak mereka ke dalam pendidikan Katolik. Tetapi bagaimana dengan yang sekarang? Apalagi dengan tantangan perkembangan dari teknologi, kecerdasan artifisial, ya, kecerdasan intelijen seperti itu yang membuat tentu banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh guru ataupun juga oleh kurikulum dan juga oleh sistem dalam pendidikan. Saya mengundang di program ini ada Romo Odemus Bey Witono Serikat Yesus atau SJ. Beliau adalah direktur dari Perkumpulan Strada dan juga pemerhati pendidikan di Indonesia yang sudah hadir di sini. Saya akan sapa beliau. Romo, apa kabar Romo? Wah, kabar saya baik-baik sekali ini. Ini lama sekali nggak ketemu Romo Bey ini ya. Oke, Romo Bey ini saya dengar-dengar Romo ini banyak melakukan gebrakan juga di dunia pendidikan, khususnya di skop pelayanan pendidikan Katolik di Romo ya. Ya, saya kira saya mulai dari pemahaman tentang pendidikan itu sendiri ya. Sebagai formasi tentang pembinaan, pendampingan, juga pembentukan peserta didik. Dan itu juga kami sampaikan ke lingkungan sekolah, tidak hanya di Perkumpulan Strada tempat saya bekerja, tapi juga ke sekolah-sekolah Katolik yang lain. Sehingga kami bisa saling tukar gagasan, pendapat dan sebagainya untuk mewarnai kasanah karya pendidikan itu sendiri begitu. Oke, tapi sebelum masuk ke sana, mungkin kita mau coba fokus dulu Romo tentang pesan Paus ya di Hari Komunikasi Sosial tentang kecerdasan buatan itu ya, di mana sejauh mana itu berpengaruh sebenarnya ke dalam dunia pendidikan, pesan beliau ini. Kecerdasan buatan itu memang sebetulnya barang baru ya, baru 2022 lah begitu ya, mulai ngetren begitu ya. Ini memang tidak serta-merta orang bisa memahami bagaimana kecerdasan buatan itu berdampak ya. Bagi orang yang memang hanya mengandalkan kecerdasan buatan, ya tentunya itu sangat dikhawatirkan. Karena bagaimanapun juga sebagai sarana itu digunakan untuk membantu, bukan untuk tujuan. Jangan sampai murid-murid misalnya tergantung pada kecerdasan buatan atau AI tanpa misalnya memberikan filternya ya, mesti apa yang mesti dibuat dan dilakukan. Jadi di sini ada satu sisi peluang, tetapi juga ada sisi yang lain tantangan ya, bagaimana menggunakan AI itu sendiri. Tapi pesan Paus sendiri kalau dalam perspektif Romo untuk memaknainya, apa yang menurut Romo paling kena nih untuk pendidikan? Pesan Paus yang menurut saya sangat penting bagi pendidikan itu terkait dengan rumusan kata-kata yang dihasilkan bahasa mesin ya. Misalnya tentang cinta kasih, tentang empati. Kalau itu diliterasikan oleh mesin, ya itu tidak bedanya dengan kata-kata yang lain seperti kata pintu, kursi, meja. Nah, kata kasih atau empati itu perlu dilatihkan dalam keseharian. Maka butuh yang namanya mentor, pendamping. Bahkan kalau di rumah itu orang tua bagaimana menerjemahkan kata empati atau kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu hanya sekedar informasi yang diberikan oleh tulisan kata-kata gitu, tidak ada maknanya. Dan Paus mengingatkan itu supaya
dengan adanya teknologi kecerdasan buatan diharapkan ini menjadi sarana untuk membantu, tetapi juga sekaligus kalau ada hal-hal yang sangat esensial yang perlu dipraktikkan, yang perlu dilaksanakan dalam arti keseharian, ya itu memang perlu dilatihkan dalam realitas begitu. Jadi Paus mau mengingatkan kepada kita semua, khususnya mungkin orang tua, mungkin guru-guru gitu ya, bahwa yang namanya empati, cinta kasih itu bukan sekedar kata-kata. Iya. Kalau kata-kata mesin bisa membuat itu, membuat makalah yang lebih bagus gitu. Iya, dia bisa mendefinisikan sangat bagus, ya. Lebih bagus. Tetapi ketika dalam realitas kan lain. Oke. Jadi itu catatan penting dari Romo Bey terkait dengan surat dari Paus gitu ya, terkait Hari Komunikasi Sosial. Nah Romo, kalau kita kembali kepada pendidikan Katolik sendiri, sebelum saya masuk lebih dalam lagi soal kaitannya dengan AI, sebenarnya status positioning sekolah-sekolah Katolik sekarang di mana Romo sebenarnya? Ya kalau belajar dari apa yang dikatakan oleh UNESCO ya terkait dengan AI itu sendiri kan dimaknai sebagai hal yang positif, netral, karena bagaimanapun ini adalah alat atau benda atau sarana yang bisa digunakan oleh manusia. Hanya saja bagaimana manusia itu menggunakannya. Untuk kalangan pelajar atau para murid tentunya perlu dibekali dulu sebetulnya tentang etika literasi AI plus juga bagaimana menggunakan AI itu sendiri sehingga mereka bisa memanfaatkan ya. Karena apa? Kalau misalnya mereka dalam diskusi-diskusi dengan teman-teman mereka sebaya dan sebagainya, kemudian memunculkan wacana hasil dari apa yang dipikirkan oleh AI itu kan itu menarik sekali. Misalnya AI bicara tentang kemanusiaan. Nah, kemudian anak-anak itu berdiskusi tentang kemanusiaan. Apakah yang disampaikan oleh AI itu benar atau tidak? Nah, kemudian juga dia bisa mesti cari ke perpustakaan, referensi lain gitu ya. Karena jangan-jangan bahasa mesin kan dia tidak akan berpikir bahwa ini salah benar begitu ya. Yang jelas input datanya kan makanan AI itu sendiri adalah data. Jadi kalau datanya itu yang dimasukkan atau keliru ya maka outputnya juga keliru gitu ada istilahnya tuh garbage in, garbage out. Yang masuk sampah ya keluarnya sampah. Jadi hal-hal yang itu yang perlu diperhatikan sih supaya dengan literasi ini anak-anak bisa terlatih juga. Ya. Saya bertemu beberapa waktu lalu dengan teman-teman dari Vietnam. Jadi mereka itu membuat semacam AI juga, tetapi tadi betul yang dimasukkan adalah data-data yang ada kaitannya juga dengan keimanan kita gitu. Jadi misalnya pertanyaan tentang dinosaurus Romo, itu kalau AI yang sekuler yang umum kan memang ini adalah binatang hasil evolusi dan sebagainya. Tetapi tidak dikaitkan dengan kisah penciptaan misalnya gitu kan. Nah teman-teman tuh masukin itu. Menurut Romo ini apakah harus seperti itu atau bagaimana AI ini? Ya saya kira memang ibarat big data gitu ya itu sendiri. Ya kalau kita dari sisi Kristiani ya atau mungkin juga dari agama yang lain itu memang perlu berani memasukkan hal-hal yang oleh kita dianggap benar, kita yakini benar. Supaya apa? Supaya nanti informasi yang ada di sana itu berimbang begitu Karena kan dengan mesin mereka mengolah data-data itu ya tergantung permintaan-permintaan dari para pelanggan itu sendiri. Mereka minta apa? Pertanyaannya apa yang mesti dijawab. Nah, ketika mereka punya data, mesin ini punya data yang cukup lengkap dan sebagainya, dia bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan secara sistemik ya. Apa yang mesti dijawab dan lain sebagainya. Saya kira kalau kita mau ya mengasih data untuk AI itu sendiri ya itu sangat bagus gitu ya. Jadi ada inisiatif juga ya, kita tidak hanya sekedar konsumen tapi kita juga harus memasok data itu gitu kan. Data yang benar. Data yang benar ya. Nah menarik ini kalau kita bicara di level murid dulu Romo. Jadi para murid ini kalau menurut Anda memang boleh ya menggunakan AI, tapi sejauh mana tadi Anda mengatakan perlu etika. Karena misalnya contohnya ya kemarin beberapa teman membuat novel dengan AI. Jadi ada tokoh-tokoh dan sebagainya, skenario langsung 100 halaman jadi.
Wah, ngeri sekali gitu. Ini bagaimana Romo? Kalau orang murid-murid buat makalah-makalah itu lalu menggunakan itu bagaimana ceritanya? Ya, sekarang ini kan salah satu itu juga yang menjadi keprihatinan Paus dan juga banyak ahli etika ya terkait dengan apakah ini plagiat atau tidak, data base-nya dicuri atau tidak dan sebagainya. Untuk mengetesnya adalah sebetulnya setiap tulisan-tulisan yang mengandung esai terutama atau mungkin itu ya memang perlu disampaikan rujukan-rujukan itu. Oh, ada rujukannya. Bahkan di salah satu jurnal itu ChatGPT itu menjadi penulis kedua. Oh. Jadi penulis pertamanya itu orang, penulis keduanya ChatGPT. Itu jadinya ini sama kayak teman saya yang ngarang lagu, dia nama dia belakangnya AI. Gitu. Iya. Itu untuk memastikan paling tidak ya ada apa namanya keaslian dari data itu sendiri. Tapi itu kan tantangan ke depan, Om. Iya, tantangan ke depan. Gimana caranya supaya para murid itu juga punya etika, standar moral gitu dalam menggunakan itu? Ya saya kira guru-guru perlu mensosialisasikan ya. Tapi apakah itu cukup, Mo? Sosialisasi? Kalau itu memudahkan murid ya mereka nggak peduli kadang gitu. Iya. Tapi kalau sosialisasinya dengan menyampaikan nilai-nilai etis ya, saya kira itu akan menjadi semacam kalau dalam diri kita tuh ada yang namanya super ego ya, itu yang selalu akan mengingatkan kita. Apa gunanya kita menghasilkan karya yang luar biasa bagus, tetapi bukan hasil pemikiran sendiri. Nah, kalau itu ada semacam proses kointisasi antara guru dengan murid, murid juga akan menyadari ya bahwa itu bukan karya saya. Ini saya ambil dari mesin misalnya begitu ya. Sehingga murid juga akhirnya bisa mengakui. Tetapi memang kalau di dunia kampus itu biasanya ketahuan sekali ya. Ketahuan ya? Iya, karena ada semacam alat juga yang digunakan untuk mendetek apakah ini bahasa mesin atau bukan? Mesin atau bukan. Oke. Jadi hati-hati nih untuk para murid ya, akan ketahuan gitu ya. Kalau Anda menggunakan sekedar copy paste dari apa yang dihasilkan oleh ChatGPT dan sebagainya. Yang kedua ada juga variabel guru, Romo. Nah, apakah memungkinkan ada suatu terobosan kita guru-guru ini mengajar dengan menggunakan juga beberapa kemudahan-kemudahan yang ada dalam kecerdasan buatan ini, Mo? Ya, kalau saya mengikuti workshop-workshop gitu ya, untuk para pendidik guru itu, kalau misalnya mereka membuat modul ajar gitu ya, dia bisa aja ngomong begitu ya di depan kelas dan sebagainya, kemudian direkam oleh AI ini bisa dia diganti menjadi kata-kata, sehingga menjadi misalnya tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, semuanya itu bisa tertulis dengan baik, sehingga dia secara administratif menjadi lebih mudah. Gitu ya. Jadi ketika dia ngajar, dia nggak buang waktu. Dan kan itu apa yang diajarkan dan tidak ada hak cipta yang dilanggar seperti itu. Tetapi pekerjaannya bisa sambil jalan. Dan kecerdasan buatan membantu itu untuk mempermudah guru. Kemudian juga guru itu dalam generasi kecerdasan buatan yang canggih itu ya, dia juga bisa menganalisis loh. Menganalisis misalnya potensi-potensi anak, kemudian apa yang ditulis anak itu bisa dianalisis oleh guru-gurunya, sehingga guru itu menjadi lebih memahami peserta didiknya dengan lebih baik. Jadi banyak hal yang dibuat oleh kecerdasan buatan ini ya membantu para guru. Membantu ya. Oke. Karena misalnya saya Romo di bidang pendidikan, saya di media gitu ya. Kemarin tuh suara saya di cloning, Romo. Jadi dengan tone suara saya seperti ini tiba-tiba bisa di cloning. Teman saya udah buat skrip pakai ChatGPT dan di voice over suara saya, Romo. Saya kaget loh, saya nggak pernah rekaman itu loh. Ternyata itu sekarang suara juga bisa di cloning. Di cloning ya kan. Kemudian mungkin visual udah bisa di cloning juga gitu ya. Bisa. Mengerikan juga kadang-kadang gitu ya. Tetapi memang beberapa memudahkan. Jadi ketika harus rekaman saya nggak perlu datang ke studio jauh-jauh. Udahlah cloning suara saja dengan ChatGPT dan sebagainya udah jadi sebuah produk audio gitu kan. Betul. Itu memang ini luar biasa. Oke. Sekarang gini Mo, kalau kita berangkat dari pendidikan Katolik yang sekarang ada di Indonesia, ke depannya ini menurut Romo makin berat atau
makin seperti apa nih sih Bro dengan tantangan kecerdasan buatan ini? Sekarang ini kan para murid ya dengan asinkron itu kan bisa belajar dimanapun ya. Dengan apalagi dengan adanya kecerdasan buatan semacam itu gitu ya. Nah yang terpenting yang tidak bisa digantikan dalam karya pendidikan adalah peran mentor. Oke. Misalnya di tingkat dasar ya, anak-anak TK, SD, di PAUD ya, SD itu peranan pendamping itu sangat luar biasa, sangat penting begitu ya, sehingga mereka juga boleh merasakan arti pendidikan yang sesungguhnya melalui interaksi. Kemudian yang kedua pengalaman ya, pengalaman kan tidak bisa diduplikasi oleh mesin. Ya pengalaman masuk ke hutan, camping, live in dan sebagainya. Jadi atau pendidikan yang sifatnya eksperensial itulah yang nanti ke depan dibutuhkan, sehingga nanti anak-anak diajak merefleksikan apa yang dialami dan sebagainya. Jadi ke depan itu memang yang terpenting adalah pengalaman-pengalaman yang ditunjang dengan praktik-praktik. Ya, kalau kurikulum mereka ini ada yang P5 itu ya, ya kurikulum dengan basis Pancasila dengan segala aktivitas di dalamnya kan itu juga mau tanda petik anak diberi pengalaman dalam realitas begitu. Oke. Saya tertarik karena Anda mengatakan pentingnya mentor ya. Iya. Karena mentor ini berarti kan harus ada tadi face to face, bertemu langsung, berkomunikasi langsung, human to human lah gitu, bukan human ke teknologi gitu kan ya. Ini tetap dibutuhkan ke depannya dalam pendidikan. Sangat dibutuhkan. Karena apa? Kalau tidak yang terjadi dehumanisasi. Orang akan memperlakukan sesamanya ya seperti mesin. Bisa di cancel, bisa di delete gitu ya. Bahkan kalau mereka bahayanya kalau mereka memegang senjata kan. Kalau misalnya mereka sudah terbiasa dengan kecerdasan buatan dengan games gitu kan. Orang bisa saling membunuh kemudian dipraktikkan. Itu kan tidak baik sekali. Dan rasa untuk berempati juga menjadi lemah karena tidak ada pengalaman langsung begitu. Saya kira pengalaman bersama mentor, pendamping ya, sehingga mereka sendiri bisa bertumbuh dengan lebih baik. Oke. Mentor penting. Nah, dalam konteks pendidikan ya, ini sebagai penyeimbang barangkali dan juga sesuai dengan pesan Paus itu ya, menyeimbangkan dominasi dari teknologi seperti kecerdasan buatan tetap membutuhkan hubungan yang manusiawi, relasi yang sejati antara manusia. Ini ke dalam konteks sekolah-sekolah seperti apa konkretnya? Apakah guru-guru atau seperti apa mentor ini? Prinsip mentor itu kan beda dengan bos ya. Kalau bos itu kan anak buah mengikuti, tapi kalau mentor itu sebetulnya kan kaderisasi, supaya dia juga atau orang-orang yang dimentori itu juga satu ketika menjadi mentor. Maka yang dilakukan adalah kalau dalam bahasanya Nimrod Aloni, itu tentang keteladanan ya. Jadi bagaimana seorang mentor itu bisa menjadi teladan yang bagus bagi para muridnya. Dengan demikian para murid bisa menafsirkan keteladanan itu menjadi cara bertindak mereka sendiri gitu, di dalam keseharian. Kan di tingkat dasar itu kan banyak orang atau anak-anak itu mencari figur gitu ya. Nah, kalau mentornya itu punya keteladanan yang bagus ya, saya kira itu dampaknya luar biasa. Itu akan menjadi model ya anak-anak ke depannya gitu. Pengalaman eksperiensial menarik ya. Jadi ternyata Sobat Komsos ya, pengalaman-pengalaman itu jangan dinafikan. Jadi kita justru harus mengirim anak-anak kita, adik-adik kita untuk keluar dari ruangan ya. Untuk meninggalkan handphone mereka dan berinteraksi langsung dengan alam, dengan teman-teman mereka di lapangan gitu ya Romo ya. Iya betul ya. Itu ada seorang filsuf ya, namanya Levinas itu ya. Itu antara yang dipikirkan dengan gerak tubuh itu kan sebenarnya ada kesinkronan gitu ya. Artinya yang misalnya saya belajar naik sepeda. Kalau hanya pikiran aja kan saya akan memperhitungkan matematikanya. Geraknya seperti apa, berapa detik saya akan ke depan, kemudian mengayuhnya bagaimana. Tetapi ketika dilatihkan dalam keseharian, begitu ada perintah atau saya mau naik sepeda, sudah otomatis. Karena apa yang dipikirkan
sudah didukung oleh tubuh dengan baik. Nah, pendidikan begitu kurang lebih. Kalau antara yang dipikirkan konsep-konsep itu kemudian direalitaskan dalam pengalaman, itu akan sangat kaya sekali. Itu. Oke, mau ada satu pertanyaan juga. Bagaimana, karena kita kan bicara soal pendidikan di sekolah-sekolah Katolik gitu ya. Bagaimana penyemaian tentang hal-hal yang rohani, yang sifatnya spiritual, dalam konteks tantangan seperti ini, kecerdasan buatan dan sebagainya, apa yang perlu dilakukan, Romo? Oh, untuk yang rohani ya, saya kira dengan kecerdasan buatan ya, kita juga bisa misalnya menanyakan pada AI itu sendiri ya tentang doa makan, doa minum dan sebagainya. Itu bisa dibuat. Bisa. Terus bisa dilafalkan dan didoakan bersama dan sebagainya. Tetapi, saya pernah nanya iseng-iseng Romo ke ChatGPT, agamamu apa? Dia jawab nggak punya agama. Iya, tapi dia bisa membuat rumusan doa. Nah, rumusan doa itulah yang kemudian dilihat oleh mentor, oleh guru. Ini udah benar atau enggak? Iya. Ini sesuai dengan ajaran, kalau dia Katolik, ajaran Katolik gitu atau enggak. Sehingga nanti anak-anak itu juga kalau bisa, artinya kalau nggak ada mentor di tempat atau guru di dekat, dia bisa memfilter sendiri. Apa yang ditemukan di dalam kecerdasan buatan itu. Itu yang penting sebetulnya sih. Karena di situ begitu banyak informasi, maka butuh juga filter. Nah, jadi kalau filternya bagus, saya kira hal-hal yang berbau rohani ya, misalnya ketika mereka berdoa rosario dan sebagainya, mereka bisa loh cek. Saya butuh doa Salam Maria, saya nggak hafal nih, tulis. Keluar itu Salam Maria. Nanti doa Salam Maria versi apa nih? Versi Indonesia atau dalam bahasa Indonesia, bahasa Latin atau apa? Bahasa Latin. Gitu, nah itu kan membantu sebetulnya. Kalau dia lupa gitu. Iya. Oke, ini kan semakin kesini yang namanya kecakapan digital atau kecerdasan digital, artinya apa ya? Digital mindset itu dibutuhkan sekali, Romo. Iya. Ini kalau dalam pendidikan kita apakah juga ditanamkan hal seperti itu, Romo? Ya ditanamkan, tapi dunia digital itu kan sebetulnya bukan segalanya. Jadi bisa jadi kalau segalanya digital itu menjadi ideologi. Kalau menjadi ideologi itu kan bahaya sekali. Seolah-olah hidup ini semuanya dikalkulasi oleh yang namanya sistem informasi berbasis IT misalnya. Padahal kan tidak. Realitas ini ya masyarakat, kemudian lingkungan dan sebagainya. Itu kan tidak perlu digitalkan. Iya, kan itu realitas. Sudah ada gitu ya. Begitu ya. Iya. Saya kira pola yang seimbang itu penting sekali sih, supaya kita tidak menghabiskan waktu dengan gadget kita, dengan alat-alat itu. Ini menarik menurut saya, Sobat Komsos ya. Digital itu bukan segala-galanya itu. Catatan dari Romo B ya. Karena kalau kita memandang bahwa digital segala-galanya, memang semua effort, jam, sumber daya, resource kita untuk ke sana gitu Romo ya. Tapi ternyata ada juga kehidupan-kehidupan lain yang selama ini sudah ada. Perjumpaan dengan teman, perkenalan, persahabatan, ataupun juga kelompok-kelompok sosial, lingkungan itu yang real, yang justru kita juga harus berinteraksi dengan mereka gitu. Dan itulah konten yang sesungguhnya. Jadi bukan konten semua. Betul sekali itu. Oke, Romo, ini ada pesan nggak kepada teman-teman mungkin para guru ataupun juga praktisi pendidikan, Romo, terkait dengan banjirnya tsunami teknologi informasi yang seperti ini, Mo? Ya, saya kira poin pentingnya bahwa kecerdasan buatan itu adalah sarana, bukan tujuan. Kemudian apapun yang ada di sana dan disampaikan dalam bentuk informasi ya kita filter sendiri, kita olah dan sebagainya. Dan banyak hal yang memang perlu diterjemahkan dalam realitas. Ya misalnya tadi kata kasih atau empati atau kejujuran dan sebagainya. Itu kan bukan hanya bahasa mesin, tetapi itu perlu diimplementasikan dalam realitas. Lewat apa? Lewat pelatihan-pelatihan ya. Bagaimana saya menjadi pribadi yang jujur? Bagaimana saya menjadi peduli? Ya, bagaimana mengajak murid-murid atau guru bersama guru yang lain peduli terhadap sesamanya dalam realitas, membantu yang kurang, memperhatikan yang kurang mampu dalam pembelajaran dan sebagainya. Itu kan bentuk-bentuk konkret yang nyata.
Bagaimana kata-kata itu bisa diwujudkan dalam realitas. Ya mudah-mudahan kita tidak terjebak hanya pada rumusan kata-kata yang dihasilkan oleh mesin, tetapi kita menghasilkan produk dalam realitas dari kata-kata yang kita dapat melalui mesin-mesin itu sebagai wawasan, pengetahuan untuk bisa kita aplikasikan. Itu saya kira. Oke, demikian perbincangan saya dengan Romo Odemus Bayu Witono SJ ya. Beliau adalah direktur dari Perkumpulan Strada yang mencoba untuk meneropong dengan lebih dalam tentang pesan Paus di Hari Komunikasi Sosial, fenomena tentang kecerdasan buatan dan bagaimana kita tetap harus mengagungkan atau menomorsatukan komunikasi yang tulus dan jujur dari hati, yaitu persentuhan yang real antara kita dengan manusia sesama kita. Bukan sekedar kita puas dengan berteknologi ria atau bersosmed ria gitu ya, ataupun juga berchat GPT ria gitu. Tetapi ada hal-hal yang mendasar yang perlu kita tetap bangun, kita tetap pertahankan, kita tetap rawat, yaitu hubungan kita dengan sesama kita, dengan lingkungan, dengan alam dan sebagainya. Dan catatan menarik tadi dari Romo Bayu bahwa digital itu bukan segala-galanya ya. Kita harus balance, itu intinya dari Romo Bayu ya, balance, keseimbangan dari kehidupan nyata dan kehidupan virtual itu juga harus balance. Romo Bayu terima kasih sudah mampir di podcast kita di program Koki, Komsos terkini. Sukses untuk Romo ya, untuk tetap melayani di pendidikan. Oke, saya pamit undur, tetap semangat terus dan tetap bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.